Saudaraku, lagu ini mengajar kepada kita bahwa hati kita tenang bukan karena sesuatu yang lain, bukan karena banyaknya kita punya, kuatnya kekuatan kita, baik finansial, koneksi, dan lain sebagainya. Tapi lagu ini mengajarkan kepada kita, hati kita tenang karena Tuhan yang pegang tangan kita. Nah, ada banyak prediksi-prediksi, apalagi di tahun 2025, ekonomi guncang, peperangan di sana sini. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat hati kita tidak tenang sebenarnya. Dengan prediksi itu ada banyak orang tidak tenang, itu pun kita bisa diterima. Siapa yang gak takut juga, siapa yang gak khawatir ya ketika dia tahu, wah bahaya nih usahaku, aduh kesehatanku sudah makin merosot terus ini. Aku udah pergi ke dokter sana, aku sudah pergi ke dokter sini, mencoba yang sana, mencoba yang sini, tapi keadaan makin memburuk. Hati bisa khawatir, hati kita bisa tidak tenang, gundah gulana, saudara. Kalau saudara khawatir, saya bisa memahami. Saudara takut, saya juga bisa memahami. Tidak berlebihan kalau saya berkata, Tuhan pun faham, Tuhan pun bisa memahami kalau kita khawatir dalam keadaan yang kita lihat makin memburuk. Karena khawatir itu memang ada, rasa takut itu ada. Betul ya? Iya. Tapi jangan kita sampai dikuasai rasa khawatir itu. Biarlah Tuhan yang menguasai kita. Biarlah firman-Nya yang menguasai kita. Seperti lagu ini mengajarkan kepada kita, ya. Tenanglah kini hatiku. Kenapa tenang? Karena Tuhan yang pimpin langkah kita. Di saat kerja, di tiap saat, kita bisa merasakan tangannya yang pegang kita. Ada tangan Tuhan yang pegang. Kemudian dia juga berkata, lagu ini juga berkata, di malam gelap, di taman yang indah atau segar, di taufan, di laut tenang. Dia bisa tenang. Kita bisa tenang katanya. Kenapa? Karena dia tahu tanganku ini ada yang pegang. Ada satu tangan yang tak kelihatan, itu tangan Tuhan yang pegang. Itu bisa membuat dia tenang. Keadaan mungkin belum tambah berubah sih, tapi hatinya tenang. Ketika hati tenang, kita bisa baca Alkitab dengan baik. Kita bisa lipat tangan kita untuk berdoa. Kalau hati tidak tenang, bagaimana mau buka Alkitab? Tidak bisa. Di ayatnya yang ketiga ya, dia bilang gini, aku gak pernah menyesal akan hidupku atau nasibku. Orang bilang sial kamu, makanya kamu gak mau ikuti nasihat saya. Coba kalau ikuti nasihat saya, gak begini hidupmu hari ini. Tapi aku tidak menyesalkan itu. Kenapa? Dia bilang, lagu ini mengajarkan kita karena aku di dekat Tuhan. Tanganku itu dipegang oleh Tuhan. Dan aku pun belajar untuk berpegang kepadanya. Itu membuat aku tenang. Nah, hari ini, apakah Bapak Ibu sedang gundah gulana, hati tidak tenang, belum menikah, udah umur sekian, sudah menikah mungkin tapi belum punya keturunan sehingga engkau gundah gulana dan hampir-hampir atau bahkan sudah menyalahkan Tuhan. Semoga dengan Bapak Ibu mendengarkan gospel in song ini, gospel kabar baik ini, Tuhan yang telah memberikan segala-galanya bagi kita, Dia yang pegang tangan saudara, Dia yang pegang tanganku. Percaya kepadanya, percaya kepada kasih karunia-Nya, apa yang Ia berikan, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu semua menjadi alat untuk mendewasakan kita, supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan itu, siapa Tuhan Yesus itu. Nah, kalau saudara mengalami hal itu, mari dengan iman kita katakan, Tuhanlah yang membimbingku. Sama-sama yuk kita nyanyikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa tangan kita dipegang oleh Tuhan. Mantap. God bless.